Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para sesepuh, para bapak ibu, para pengurus Al-Mukarram Al-Ustadz Nasiun Amin yang sangat saya muliakan, yang semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita pada kesempatan hari ini, awal pekan yang baik ini. Jadi mohon maaf, hari Ahad itu bukan akhir pekan ya. Hari Ahad itu awal pekan. Hari kita itu dimulai dari hari Ahad. Ahad itu artinya satu, Senin Isnin dua, Sulasa Selasa tiga, Ruba'a Rabu empat, Khamis Kamis lima, Jum'ah kita berkumpul hari Jumat, Sab'ah hari Sabtu, itu hari yang ketujuh. Jadi Ahad ini awal pekan sebetulnya. Makanya kita jangan ikut yang menyatakan Ahad itu akhir pekan. Ini adalah awal pekan. Dan istimewanya lagi, hari ini adalah awal bulan. Awal pekan, awal bulan Jumadis Tsani, atau ada yang menyebutnya Jumadil Akhir. Jadi sekarang tanggal 1 Jumadil Akhir atau Jumadis Tsani, tahun berapa Bu? Halo, tahun berapa? 1441, 100 Pak. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kehidupan, kesehatan, kesempatan, kekuatan, bisa hadir di salah satu masjidnya yang mulia ini dalam rangka untuk ta'allum, dalam rangka untuk silaturahim. Mari kita sama-sama menata niat masing-masing, karena jamaah sekalian, niat ini bisa bergeser bahkan dalam hitungan detik. Apalagi kalau misalnya oleh Ustadz Nasiun Amin pada pekan kedua nanti insya Allah akan ada nasi bungkus. Nah itu bisa bergeser tuh niatnya itu. Makanya tugas kita setiap saat adalah menata niat. Apapun yang kita dapatkan selain ridho dan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala adalah akibat sampingan, gitu ya. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, kita bersyukur sekali karena sungguh terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak kita syukuri. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dan itu disebut 2 kali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Jamaah sekalian, ayat ini menarik. Kenapa? Karena kata anak pondokan, nikmat Allah itu adalah isim mufrad. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada isim mufrad, ada musanna, ada jama'. Mufrad 1, musanna 2, jama' 3 ke atas. Jadi kalau dalam bahasa Arab pokoknya 3 lebih itu sudah banyak.
Makanya jamaah pagi ini adalah jamaah yang banyak karena 3 lebih. Jamaah sekalian, jadi kita kembali ke ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya, firman Allah Ta'ala. Nikmat Allah itu mufrad, satu. Sehingga kalau diterjemahkan letterlek begitu, artinya begini: jika kalian menghitung satu nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Menghitung satu saja kita nggak bisa menghitung nikmat Allah Ta'ala, apalagi banyak. Contoh jamaah sekalian rahimakumullah, kita nikmat bisa bernafas dengan lancar begini nih. Ini siapa yang bisa menghitung nafas kita? Nggak usah lama-lama, 1 jam saja, nggak ada. Tapi meskipun demikian, ulama dulu itu ada yang menghitung berapa banyak kita bernafas dalam sehari semalam. Menurut para ulama dulu, kita bernafas sehari semalam ini sebanyak 24.000 kali, atau dalam 1 jamnya 1.000 kali. Kalau nggak percaya, mulai sekarang dihitung sampai 1 jam ke depan. Tapi akibatnya Bapak Ibu nggak akan mendengarkan ceramah saya. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, jadi 24.000 sehari semalam. Dan itu terus kita lakukan, bahkan di saat tidur sekalipun. Dan luar biasa, nafas ini menjadi sumber ilmu yang luar biasa. Bahkan ada itu ilmu yang namanya ilmu pernafasan, baik dari sisi ilmu biologi, dari sisi ilmu kimia, bahkan sampai dari sisi ilmu pengobatan. Yang katanya prana-prana itu ilmu pengobatan, itu dari nafas kita. Para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, bahkan sudah terjawab mengapa diantaranya kok orang yang sholat dan ngaji itu bisa menyebabkan hatinya tenang. Di samping kita juga mengimani ayat Allah SWT bahwa orang yang beriman itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah hatinya tenang. Tapi dari sisi ilmu pernafasan, Bapak dan Ibu sekalian, orang yang sholat dan ngaji itu pasti hatinya tenang. Kenapa? Karena dalam ilmu pernafasan begini, kalau orang ngambil nafas, kemudian nafas itu dikeluarkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, itu akan menyebabkan hatinya tenang. Orang sholat kan begitu, ambil nafas dulu, kemudian dia baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Apalagi kalau ayatnya agak panjang, maka nafas yang keluar itu sedikit demi sedikit. Orang ngaji juga demikian, nafas yang keluar sedikit demi sedikit. Makanya kalau kita pernah menjumpai orang yang olahraga atau kita sendiri yang olahraga, itu pasti di terakhir itu ambil nafas, kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit. Itu untuk kesehatan dan untuk ketenangan. Orang Islam tiap hari begitu. Waktu dia sholat, waktu dia mengaji, tiap hari begitu. Ambil nafas, mengeluarkan nafas sedikit demi sedikit. Subhanallah. Para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, jadi nafas ini menghitung satu nikmat Allah, nafas saja ini sudah luar biasa. Saya punya sedikit cerita. Tempo hari mertua saya ini sakit yang menyebabkan pernafasannya terganggu. Ada sedikit riwayat sakit jantung, ada riwayat sakit asma juga. Jadi bapak dan ibu, mertua saya ada di Bojonegoro, di Pelesungan ya. Makanya itu asbabul wurudnya kenapa kemudian Ustadz Nasiun Amin ini ketika tanya saya pulang kapan, tanggal 25 insya Allah. Wah, bisa ngisi pengajian. Udah, saya nggak ada kesempatan untuk menolak. Sambil beliau ini memang
merupakan sahabat saya sejak kuliah semester 1 sampai terakhir. Cuma bedanya beliau ini selesai cepat karena memang lebih pintar beliau timbang saya. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Jadi mertua saya ini ada pernafasannya yang agak terganggu. Maka kemudian kita belikan tabung oksigen itu yang nggak besar, tanggung saja itu hampir 1 juta. Kemudian kita belikan tabung oksigen yang isi ulang itu, 1 kali isi itu 55.000, dan itu habis selama 3 jam. Jadi kalau 12 jam 24 jam sehari semalam, maka kita harus beli 8 itu. 8 kali 55.000, kalikan sendiri Bapak Ibu. Jadi oksigen kita, nafas keluar masuk lancar ini subhanallah. Sehari semalam 55.000 kali 8. Kita tiap hari lancar, kadang lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita nafas ini juga bersatu padu dengan denyut jantung kita setiap saat. Setiap kali kita sadar atau tidak sadar, jantung tetap berdenyut. Dan ternyata kata para ahli, pembuluh darah kita ini, kalau dalam ilmu biologi itu ada yang namanya arteri, kapiler, vena gitu ya. Itu kalau disambung, pembuluh yang besar dengan yang kecil disambung terus, satu orang itu kalau disambung panjangnya mencapai kurang lebih 100.000 kilometer. Subhanallah, nggak pernah terpikir Bapak Ibu, pembuluh darah kita satu orang itu kalau disambung 100.000 kilometer. Padahal bumi keliling ini berapa? Cuma 45.000 kilometer. Bumi keliling cuma 45.000 kilometer. Jadi 100.000 itu 2 putaran bumi, masih lebih 10.000. Subhanallah. Kita nggak nyangka dalam diri kita ini pembuluh darahnya sampai sepanjang itu. Jadi begitu Allah SWT berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, satu nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, termasuk kita semua, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, tadi Ustadz Nasiun Amin sempat memberikan doa yang luar biasa kepada kita semua. Semoga rezeki kita semua adalah rezeki yang barokah. Maka doa ini saya garis bawahi, dan insya Allah kita akan membicarakan tentang ini pada pagi ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Sampai jam berapa Tat? Sampai jam 10. Kalau jam 10 silahkan Bapak Ibu di sini, saya pulang. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, rezeki itu kalau dalam bahasa Arab razaqa yarzuqu rizqan, itu artinya memberi. Jadi rizqan itu pemberian, rizki itu ya artinya pemberian. Jamaah sekalian rahimakumullah, pemberian siapa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat yang ada pada diri kita ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, firman Allah taala dalam Al-Qur'an. Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rezeki bukan karena kita bekerja, bukan, meskipun lantarannya itu, tapi semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bicara tentang rezeki hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi waktunya cukup. Amin ya rabbal alamin.
Para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, ada beberapa hakikat rizki yang memang harus kita pahami bersama. Yang pertama, rizki itu ternyata bukan hanya uang. Lalu apa? Rizki itu semua yang bisa kita manfaatkan itu rizki. Jadi kadang ada orang yang hanya memahami rizki itu hanya uang saja. Tanggal muda gajian, alhamdulillah dapat rezeki gitu. Atau sekedar makanan. Pada pekan kedua bulan depan, insya Allah ada nasi bungkus. Oh, alhamdulillah ada rezeki. Jadi rezeki ya udah, pokoknya makanan atau uang. Padahal rezeki itu kata Nabi terbagi jadi 4. Rezeki terbagi jadi 4. Apa yang pertama? Yaitu yang illa akalta fama afnaita, yang kita makan sampai habis. Jadi makanan itu memang rezeki, tapi yang kita makan, artinya yang sempat masuk ke mulut dan tubuh kita, itu makanan rezeki. Sehingga jamaah sekalian yang bersedia beras di rumah, insya Allah sedia beras ya kalau orang sekarang. Sampai ada tempat yang namanya rice box. Rice box itu tempatnya beras. Beras itu bukan rezeki kita, tapi calon rezeki. Kenapa? Belum masuk ke tubuh kita. Uang yang ada di dompet itu bukan rezeki kita, tapi masih calon rezeki kita. Apalagi yang masih ada di rekening. Orang modern itu kadang lucu, bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian. Lihat di rekening, lihat angka begitu, apalagi angkanya sampai jejer 8. Kalau jejer 8 berarti puluhan juta bapak ibu yang. Itu senangnya luar biasa. Padahal cuma lihat angka tok itu. Angka doang. Enggak ada uangnya, itu cuma lihat angka. Itu senangnya luar biasa. Rezekiku akeh gitu. Padahal rezeki itu yang pertama, ma'akalta fa'afnaita, yang kita makan sampai habis. Itu yang pertama, bagian kita rezeki kita. Jadi kalau ada orang meninggal, dia meninggalkan beras, ya makanan yang banyak, sawah yang masih ada padinya, itu bukan rezeki dia, tapi calon rezeki, tapi nggak jadi gara-gara dia meninggal dunia. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua kata Nabi, malabista fa'ablaita, rezeki itu yang kita pakai sampai rusak. Apa yang kita pakai? Banyak. Rumah yang kita nikmati, kita duduk sekarang ini rezeki kita. Rumah, tempat, kemudian pakaian, kendaraan yang kita manfaatkan sampai rusak, itu jatah rezeki kita. Kemudian lagi apa? Wa ma anfaqta fa amdaita, yang kita infakkan lalu kita dapat pahalanya di akhirat. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, yang ketiga inilah yang benar-benar harta kita sebetulnya. Yang keempat yang kita wariskan untuk ahli waris kita ketika kita meninggal. Jadi rezeki kita 4 macam ini. Yang benar-benar rezeki kita yang ketiga, yang kita infakkan sampai kita nantinya ketemu di akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi orang yang punya mobil banyak, sekaya-kayanya orang nggak bisa pakai mobil lebih dari 1. Ya udah, itu rezekinya. Mobilnya jajar 4 misalnya, rezekinya tetap 1 mobil yang dia pakai 1. Orang punya rumah banyak, yang dia pakai cuma 1 rumah, nggak mungkin semua rumah. Bahkan saya jamaah sekalian pernah diajak menginap di daerah Lawang, Malang dulu. Ternyata jamaah sekalian, di Lawang Malang itu banyak villa
yang tidak ditempati pemiliknya. Pemiliknya itu hanya datang kadang sebulan sekali. Itu pun kalau siapa yang menempati? Penduduk setempat daerah situ, dia diminta untuk menempati rumah itu, diberi gaji. Bayangkan, ada rumah yang menjadi rezekinya penduduk setempat, dia nggak pernah beli, nggak pernah bangun, tapi dapat rezeki menempati rumah, digaji lagi. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang punya pakaian baju di lemari, bahkan bukan cuma satu lemari, bahkan para artis ini jamaah sekalian, banyak yang bajunya itu sekali pakai, padahal harganya bajunya puluhan juta. Nah itu rezekinya ya udah yang dipakai itu, selebihnya dia bukan rezeki dia. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, jadi rezeki itu ya udah yang kita pakai, yang kita makan, yang kita wariskan untuk ahli waris kita, yang kita infakkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian hakikat rezeki berikutnya, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah SWT. Makanya dalam surah Hud Allah SWT berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan segala binatang melata di bumi itu tidak lain kecuali atas Allah rizkinya. Allah itu artinya tanggung jawab Allah. Jadi artinya apa? Semua yang melata, kita ini termasuk melata ini. Kalau dalam kajian ayat itu sampai dalam tafsirnya disebut manusia termasuk di dalamnya. Jadi semua makhluk hidup, mau berakal atau tidak, mau manusia atau bukan, rezekinya dijamin oleh Allah SWT. Oleh karena itu jangan pernah khawatir soal rezeki. Jangan pernah khawatir soal rezeki. Selama kita hidup berarti rezeki kita ada. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, di antara tanda-tanda umum orang mau meninggal, ya, di antaranya ini, orang kalau sudah sakit keras, tanda umumnya ini dia nggak mau makan, makanan susah masuk, minuman susah masuk. Kenapa? Jatah rezekinya sudah hampir habis. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan sampai ada cerita begini, ada orang jatuh ke dalam sumur. Alhamdulillah dia nggak apa-apa, cuma nggak bisa naik. Dia teriak-teriak, tolong, tolong. Maka kemudian orang sekampung beramai-ramai nolong dia, dilempari tali tampar ya. Akhirnya ditarik bareng-bareng ke atas. Ditarik bareng-bareng ke atas. Kemudian begitu sampai ke atas didudukkan, ditenangkan. Setelah tenang diberi minum. Dan kebetulan yang minumnya ini susu. Diberi minum segelas susu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, minumlah orang ini. Begitu selesai minum, habis segelas susu, ditanya, gimana ceritanya sampean kok bisa jatuh ke sumur itu gimana? Akhirnya dia, begini Pak, saya tadi berdiri di dekat sumur ini, tiba-tiba saya tergelincir, lalu jatuh. Di sebelah mana? Iya di sini. Tiba-tiba kita dia bilang di sini, dia mempraktekkan, tergelincir lagi, jatuh lagi. Tapi yang sekarang nggak selamat mati Pak, mati. Apa hikmahnya itu? Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia ke atas itu hanya untuk menuntaskan sisa rezeki segelas susu. Jadi kalau masih ada rezekinya masih hidup. Atau bisa dibalik, kalau kita masih hidup berarti insya Allah masih ada jatah rezeki. Jadi kalau pekan kedua bulan depan Bapak dan Ibu bisa bisa ditakdirkan ke sini, berarti memang jatah rezekinya Bapak dan Ibu nasi bungkus itu ya. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, sehingga ada riwayat begini, bahwa setiap hari ada malaikat yang memang ngurusi rezeki kita. Maka setiap hari malaikat itu mencari informasi ke penjuru barat, penjuru timur, penjuru utara, selatan.
atas bawah tentang rezeki kita. Maka kemudian malaikat ini lapor pada Allah Ta'ala, rezekinya masih ada ya Allah, hidup orang itu. Tapi kalau kemudian malaikat itu melapor, ya Allah rezekinya orang ini sudah habis, nah sudah hampir. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian, jadi kalau kita masih diberikan hidup seperti ini, insya Allah rezeki kita masih ada. Ini yang kedua dari hakikat rezeki. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, rezeki itu hakikat yang ketiga. Rezeki itu memang gak sama, takarannya setiap orang itu gak sama. Ada yang rezeki yang banyak, ada rezeki yang sedikit. Makanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq, dan Allah melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam hal rizkinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu, karena yang ngasih Allah Subhanahu wa taala, yang banyak rizkinya nggak bisa sombong, yang sedikit nggak perlu minder. Kenapa? Kata para ulama begini, ada orang yang sempurna agamanya dengan rizkinya dibanyakkan. Kalau rizkinya banyak, sholatnya jadi rajin. Kalau rizkinya banyak, dia rajin masuk ke majelis taklim, rajin infak juga, bisa menginfakkan nasi bungkus juga gitu ya, nasi bungkus lagi. Ada orang yang agamanya itu bisa lebih baik kalau diberi rezeki yang banyak, tapi kalau diberi rezeki yang sedikit jadi lupa kepada Allah SWT, cari rezeki ke sana kemari. Ada yang justru sebaliknya, ketika kehidupannya sulit, rezekinya sedikit, dia justru dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rezeki seret, rajin tahajud. Ketika rezekinya lancar, tahajudnya hilang. Loh ada loh yang begitu tuh ada. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi intinya rezeki yang ada pada diri kita ini, udah kita jangan menoleh kepada yang lebih tinggi, menoleh kepada yang lebih rendah dari kita. La tanzuru ila man fawqakum wanzuru ila man asfala minkum, sabda Rasulullah SAW. Lihatlah orang yang lebih di bawah kalau dalam urusan rezeki, sehingga kita menjadi lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, hakikat yang keempat dari rezeki. Rezeki itu ternyata ada rezeki yang barokah, ada rezeki yang tidak barokah. Tadi di antara doanya Ustadz Nasion Amin itu begitu. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya rezeki kita ini adalah rezeki yang barokah. Dan memang rezeki itu ada yang barokah, ada yang tidak barokah. Pendek kata, nikmat Allah Subhanahu wa taala apapun itu ada yang barokah, ada yang tidak barokah. Maka rezeki yang barokah itu tandanya gimana? Ketika kita dapat rezeki itu, pertama Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada kita untuk bersyukur. Ingat Allah Subhanahu wa taala yang memberi ini. Dan soal syukur ini jamaah sekalian, perkara sederhana tapi susah. Saya kadang sering guyonan kepada ibu-ibu ya, majelis taklim. Karena memang mohon maaf ya bapak-bapak, majelis taklim di kampung-kampung itu kalau di tempat saya tapi ya, yang banyak itu ibu-ibu. Yang banyak itu ibu-ibu. Makanya saya di sini nih, subhanallah, bapak dan ibu bisa agak berimbang itu luar biasa. Kalau di tempat saya, majelis taklim A, majelis taklim B, yang banyak itu ibu-ibu. Kalau di sini gimana Ustaz? Yang banyak itu ibu-ibu. Saya sampaikan kepada ibu-ibu, rezeki sebanyak apapun, sesedikit apapun disyukuri. Dan paling gampang ngetes syukur kita itu adalah ketika bapaknya itu, atau ketika kita mendapatkan bingkisan atau hadiah atau apapun, undangan misalnya, undangan dapat berkat ya, dapat berkat. Maka kalau buka berkat kemudian ibu-ibu tuh alhamdulillah, itu berarti bersyukur. Yang banyak kalau di tempat saya nih buka
berkat atau buka dus itu, alah gitu, alah ngene tok. Padahal suge dagingnya mek siji tok ndil cilik pisan gitu. Kalau di sini gimana, Bu? Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Jadi cara ngecek kita ini termasuk pribadi yang bersyukur atau tidak itu begitu. Dan yang pertama, Allah ilhamkan kepada kita untuk bersyukur. Ini tanda rezeki yang barokah. Tanda yang kedua, Allah ilhamkan kepada kita untuk berbagi. Jadi ketika dapat rezeki itu berpikir, siapa yang mau saya kasih, siapa yang mau saya bagi. Itu pertanda rezeki kita barokah. Kemudian yang ketiga, ketika kita makan atau ketika kita manfaatkan, Allah SWT ilhamkan kepada kita untuk menggunakannya di dalam jalan taat kepada Allah SWT. Punya sepeda baru digunakan untuk hadir ke tempat-tempat yang baik. Punya mobil digunakan untuk tempat-tempat yang baik. Makan, badan kuat, kekuatannya digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, ini tanda bahwa rezeki tersebut adalah rezeki yang barokah. Tapi kalau sebaliknya, punya uang lalu kemudian berpikir tuku togel enak iki, misal gitu ya. Nah, ini pertanda rezekinya nggak barokah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ada rezeki yang barokah, ada rezeki yang tidak barokah. Dan terlebih lagi yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala limpahkan ketenangan, limpahkan kebahagiaan kepada kita dan keluarga kita dengan rezeki tersebut. Kalau kita dapat rezeki tapi kemudian kok malah tukaran, kita dapat rezeki tapi malah kemudian keluarga kita nggak tenang, meskipun rezeki itu pada dasarnya baik, tapi kemudian rezeki itu menjadi rezeki yang tidak barokah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian hakikat rezeki yang ke berapa ya, saya lupa, yang ke-6, rezeki itu ternyata bisa bertambah dan bisa berkurang. Kita tadi sudah sampaikan bahwa rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Jadi bukan sebatas uang, bukan sebatas makanan, semuanya. Udara ini adalah rezeki, kesehatan ini adalah rezeki, ketenangan adalah rezeki, saudara-saudara yang rukun, keluarga adalah rezeki. Nah, rezeki itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dengan apa bertambahnya? Dengan amal soleh, dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan apa berkurangnya? Dengan maksiat, dengan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam agama kita, dalam Al-Quran, dalam hadis, perkataan para ulama luar biasa. Hal-hal amal soleh yang bisa menambah rezeki itu dijelaskan panjang lebar. Apa saja yang bisa menambah rezeki? Satu yang kita kenal, silaturahim. Silaturahim ini bisa menambah rezeki. Sampai Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa suka, barang siapa senang rizkinya diperluas, hidupnya, umurnya ditambah, maka hendaklah dia giat bersilaturahim. Jadi mengunjungi saudara, mengunjungi kerabat, bertemu. Dan silaturahim ini kata para ulama paling tidak yang pertama mau bertemu. Jadi kalau ada silaturahim tapi nggak mau bertemu, ini silaturahimnya belum sempurna. Apalagi zaman sekarang ya, ada HP begini, ini bisa menyebabkan kita susah untuk bertemu orang. Ada orang meninggal, cukup kirim di grup, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu, turut berbela sungkawa.
datang? Enggak. Padahal saudaranya. Nah ini silaturahimnya enggak sempurna. Jadi kata para ulama yang namanya silaturahim itu satu, mau ketemu. Yang kedua, yang namanya silaturahim itu adalah mau tahu tentang kabarnya yang terkini. Peduli dengan kabarnya yang terkini. Sekarang di mana? Oh, dia di situ. Sekarang kerjanya apa? Oh, dia sibuknya ini. Sekarang anaknya berapa? Oh, anaknya sudah 7 misalnya ya. Jadi tahu kabarnya. Punya saudara, punya sepupu, punya 2 pupu, tapi kemudian sekarang dia domisilinya di mana? Aduh, nggak tahu. Terakhir itu di Lamongan Kota. Terakhir sampean tahu kapan? 10 tahun yang lalu. Ini silaturahimnya nggak jalan. Nggak tahu kabar terkininya. Jadi tahu kabar terkininya itu silaturahim. Kemudian yang ketiga yang namanya silaturahim itu adalah siap untuk saling membantu. Ini silaturahim. Jadi paling tidak silaturahim ini 3. Mau ketemu, mau tahu kabarnya, dan mau saling membantu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau silaturahim kita jalan, subhanallah, Allah bukakan itu rezeki kepada kita. Ayyub satolahu fi rizkihi, Allah bukakan rezeki. Dan kita bisa buktikan itu. Orang-orang yang dapat pekerjaan, anak-anak yang dapat pekerjaan yang bagus, itu dari mana? Dari jalannya silaturahim. Ada saudara, ada kenalan, ada tetangga yang memberi informasi, ada lowongan gitu ya. Meskipun sekarang silaturahimnya banyak melalui grup. Saya kemarin jamaah sekalian tempo hari sempat menghitung, iseng saja ya, pengen menghitung grup WhatsApp saya itu berapa sih gitu. Karena saya dimasukkan grup gitu ya, dimasukkan grup, sudah nggak tahu lagi berapa grup. Lalu saya iseng hitung 1, 2, ada waktu juga itu untuk ngitung. Ternyata jamaah sekalian saya kaget sendiri, 80 lebih grup, subhanallah. Mungkin bapak ibu juga begitu ya kalau ngitung itu. Jadi jamaah sekalian, kadang informasi itu melalui grup gitu ya, kadang pas ngomong dengan tetangga, dengan teman, kadang pas silaturahim. Jamaah sekalian rahimahullah, kadang begini, orang itu kalau ada suatu peluang yang bagus, entah pekerjaan, entah peluang bisnis apa gitu, yang diingat itu adalah orang yang sering ketemu. Yang diingat itu adalah saudaranya yang sering ketemu. Oh iya, ini meskipun saudara nggak pernah ketemu, ada peluang bagus, yang terlihat itu adalah tetangga, yang terlihat itu adalah orang lain yang jauh. Jamaah sekalian rahimakumullah, makanya silaturahim ini penting. Silaturahim ini membuka pintu rezeki. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, apalagi yang membuka pintu rezeki? Sedekah. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam manajemen keuangan modern itu ada istilah 10, 20, 30, 40. Apa itu 10, 20, 30, 40? Ya ini kita sekedar hanya berbagi ya. Katanya 10, 20, 30, 40 ini kalau dijumlahkan 100. Ini 100% penghasilan kita. Maka yang 10% ini hendaknya untuk berbagi kepada sesama. Yang 20 ini untuk investasi gitu ya. Yang 30 untuk cicilan-cicilan. Sekarang kan banyak cicilan ya. Yang 40, nah ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun kemudian kenyataannya bisa kita sesuaikan dengan diri kita masing-masing. Paling tidak ada dari harta kita nih yang untuk berbagi kepada sesama. Jangan lupa orang tua yang jauh, kita juga sempatkan untuk berikan, berbagi kepada mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena sedekah ini subhanallah, ini merupakan jalan penarik rezeki yang luar biasa. Jadi jangan dikira dalam Islam itu nggak ada pesugihan, ada pesugihan yang sesuai syariat. Gimana pesugihan sesuai syariat? Silaturahim.
apalagi sedekah. Ini pesugihan ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ada orang kafir, kalau misalnya kafir dianggap terlalu keras, udah ganti. Kalau orang non muslim gitu ya, sekarang memang musimnya non ini, kafir diganti non muslim gitu ya. Bahkan haram itu diganti non halal. Subhanallah, luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ada orang non muslim suka bersedekah, pasti kayanya cepet itu. Pasti kayanya cepet. Kenapa? Karena pahala kita orang Islam itu dibagi, pahala dunia, pahala akhirat dibagi. Tapi orang non muslim pahalanya tumplek-blek di dunia itu, di akhirat zong. Jadi kalau ada orang kafir, orang non muslim kok suka bersedekah, bisa dipastikan kayanya cepet itu. Karena memang sedekah ini cara pesugihan syar'i dalam Islam, luar biasa. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kau infakkan dalam kebaikan, Allah akan menggantinya. Dan mengganti itu sedekah luar biasa. Kita perhatikan pahala-pahala itu ada hitungannya 10. Yang umum itu 10. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang semisal. Maka jamaah sekalian, itu ibadah selain sedekah. Tapi kalau sedekah maka 700 itu. 700. Ditambah lagi wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ditambah lagi wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui, luar biasa. Jadi pesugihan lagi ya, pesugihan syar'i dalam Islam itu sedekah. Jamaah sekalian rahimakumullah, apalagi yang ketiga, cara amal soleh yang bisa menarik rezeki itu adalah bersyukur. Bersyukur. Sehingga sering kita dengar la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmatku atas kalian. Dan itu terhadap rezeki juga demikian. Karena rezeki itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada rezeki, syukuri ya, syukuri. Sesedikit apapun, alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah bahwa di zaman tabi'in itu ada orang yang mengeluhkan kemiskinannya. Dia hanya bisa memakan kacang-kacangan saja. Sehingga dia mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya makan hanya dengan makan kacang-kacangan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kata Imam Hasan Al-Basri, engkau harus bersyukur. Suatu saat jamaah sekalian rahimakumullah, dia sempat lewat mengitari rumahnya. Ternyata ada tetangganya yang waktu itu sedang bermunajat. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki kepadaku tanpa usaha yang berarti. Usut punya usut, ternyata jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang makan kacang-kacangan ini, dia membuang kulitnya ke jendela. Ternyata kulit kacang-kacangan ini diambil oleh tetangganya yang lebih miskin. Dan tetangganya yang lebih miskin ini bersyukur kepada Allah Ta'ala, sudah diberi rezeki tanpa upaya yang berarti, cuma mengotok, membersihkan lalu dimakan. Subhanallah. Maka orang itu kemudian lalu bersyukur kepada Allah Ta'ala meskipun hanya makan kacang-kacangan. Kadang kita lupa bersyukur. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan ternyata nikmat rezeki itu kadang bukan dilihat dari materinya. Kadang Allah berikan kenikmatan yang lain. Jamaah sekalian,
Saya ada sedikit cerita. Saya ini anak petani. Dulu waktu kecil nggak pulang dari sawah, berangkat habis subuh, pulangnya maghrib, sarung dibawa itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, sarung dibawa untuk sholat di tengah sawah. Maka jamaah sekalian, sering saya makan di sawah itu, kumpul dengan sapi yang baru saja mengeluarkan teletongnya gitu ya, di tengah sawah yang becek penuh dengan lumpur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak saya kadang suatu saat diajak untuk masuk restoran-restoran mahal. Sampai ada yang namanya ikan satu potong. Ikan satu potong itu ada yang harganya 300.000. Ya kalau saya bayar sendiri mikir-mikir, untung dibayarin gitu ya. Ternyata jamaah sekalian, saya bandingkan ini. Saya makan di tengah sawah, di tengah beletoan begitu itu, kumpul dengan sapi, kumpul dengan teletong. Lalu saya bandingkan dengan saya makan di restoran yang mahal, baju rapi luar biasa, tempat bersih luar biasa, harum wangi. Saya bandingkan di pikiran saya itu, kok kayaknya lebih nikmat makan di tengah sawah itu. Padahal nasinya cuma kadang nasi jagung, lalu ada yang namanya garam sama cabe, pindang 1 biji kecil, dibuat wasin sekali. Subhanallah, rasanya lebih nikmat itu ketimbang makan di restoran itu. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi rezeki sesedikit apapun mari kita syukuri. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, apalagi yang bisa menambah rezeki kita? Istighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala, karena dosa itu penghambat rezeki kita yang paling wahid. Dosa itu jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya kalau kaum salaf dahulu, kalau ada gangguan dalam pekerjaan, gangguan dalam perjalanan, mereka mikirnya dosa apa yang telah saya lakukan ya, gitu, introspeksi. Jangan-jangan ada dosa. Jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk orang dulu itu kalau sakit ini nggak langsung ke tabib, istilahnya sekarang dokter. Apa yang dilakukan? Yang pertama mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan-jangan ada dosa yang belum diampuni, sakit itu. Yang kedua, nggak langsung ke dokter juga. Apa yang dilakukan? Sedekah. Sehingga sabda Rasulullah, dawu mardakum bis sedekah, obatilah sakit kalian dengan sedekah. Makanya kalau ada orang sakit lalu cari anak yatim gitu ya, memberikan sedekah kepada anak yatim, itu bukan klinik, itu memang dari Rasulullah SAW. Dawu mardakum bis sedekah, obatilah orang sakit kalian itu dengan sedekah. Jadi orang dulu itu kalau sakit pertama taubat, yang kedua sedekah. Sedekah belum sembuh, maka kemudian gak langsung ke tabib juga, gak langsung ke dokter juga, diobati dengan Al-Quran, dengan ruqyah syar'iyyah. Jadi mestinya kita ini semua bisa ruqyah itu. Alhamdulillah sekarang datang pakarnya ini, Ustadz Yusuf Wibisono ini dari Moropelang nih, subhanallah, ahlan wa sahlan Ustadz. Bahkan Ustadz Nasyun Amin juga ya. Jadi yang ketiga itu diobati dengan Al-Quran. Ruqyah itu bukan cuma untuk orang yang sakit gila, bukan. Semua penyakit. Bahkan jamaah sekalian rahimakumullah, saya kadang kalau pas sakit di mana gitu ya, sakit di mana, di perut misalnya, maka saya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, saya hembuskan ke tangan, saya tempelkan ke perut. Dan berkali-kali manjur itu, karena yang dilakukan Rasulullah SAW itu begitu. Baru yang keempat, orang dulu kaum salaf itu kalau sudah yang ketiga ini nggak bisa, baru cari tabib, cari dokter. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi istighfar dulu. Istighfar itu penarik rezeki yang luar biasa.
Kalau dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, orang yang istighfar itu maka akan diberikan yumditkum bi amwali wa banin. Firman Allah Ta'ala, Allah akan tambahkan harta dan anak keturunan. Sampai ada cerita, lagi-lagi Imam Hasan Al-Basri, tabi'in, ulama tabi'in. Satu hari ada orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengeluhkan paceklik, panennya gagal. Kata Imam Hasan Al-Basri, yang banyak istighfar. Kemudian ada orang lagi datang, dagang bangkrut. Kata Imam Hasan Al-Basri, yang banyak istighfar. Ada lagi orang datang, sudah lama menikah, nggak punya anak. Kata Imam Hasan Al-Basri, yang banyak istighfar. Jadi ternyata jamaah sekalian, banyak obat permasalahan itu hanya karena kita kurang istighfar. Rasulullah SAW itu sekali duduk itu, kata para sahabat, istighfarnya sampai 100 istighfar. Makanya kalau kita diam-diam gitu ya, atau ibu-ibu pas setrika bagus tuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pas nyapu gitu, astagfirullahaladzim. Naik len timbang bengong gitu, astagfirullahaladzim. Istighfar. Rasulullah SAW sekali duduk 100. Bahkan beliau bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah, sabda Rasulullah SAW, setiap hari saya beristighfar lebih dari 70 kali setiap hari. Dan istighfar Rasulullah SAW bukan hanya di lisan, sampai tembus ke hati. Bukan cuma istighfar astagfirullahaladzim tolak-tolak sambil jiwit temennya gitu ya, kan ada itu yang begitu ya. Tapi itu tetap lebih baik daripada nggak beristighfar sama sekali. Istighfar mulut saja hatinya nggak ikut, itu lebih baik daripada nggak istighfar sama sekali. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi istighfar ini cara untuk menarik rezeki. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang lain, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang suka beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah jadikan setiap kesempitan ada kelapangan, ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah jadikan setiap kesusahannya itu ada kemudian jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. 3 bonus untuk orang yang suka beristighfar. Jamaah sekalian rahimakumullah, semua ada rajanya, maka disebut rajanya sedekah adalah sedekah jariyah. Rajanya istighfar adalah sayyidul istighfar yang tadi kita baca bareng-bareng di waktu membaca maksurat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian apa lagi? Sholat duha, meskipun cuma 2 rakaat. Sholat duha itu penarik rezeki. Tapi kalau kemudian sholat duha dapat seminggu, lalu mana rezeki kok nggak datang-datang gitu ya. Ingat, rezeki bukan hanya uang, rezeki bukan hanya makanan, ketenangan, jalan keluar dari masalah, itu juga adalah rezeki dari Allah SWT. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita percepat ya, waktunya sudah cukup siang. Kemudian apa lagi? Membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Membaca surah Al-Waqiah, insyaallah 10 menit ya Ustaz ya, 10 menit selesai. Sampai di zaman sahabat itu ada seorang sahabat yang mau meninggal, didatangi oleh sahabat yang lain. Apakah perlu saya bantu? Gak usah. Apakah engkau tidak berpikir tentang warisan untuk anak-anakmu? Enggak. Mereka sudah saya warisi dengan Al-Waqiah. Al-Waqiah dijamin oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang melazimkan Al-Waqiah setiap malam, Allah jamin dia bebas dari kefakiran seumur hidup. Jadi ini cara pesugihan syariatnya. Allah jamin bebas dari kefakiran seumur
hidup. Baca surat Al-Waqiah setiap malam. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, apalagi haji dan umroh. Waduh, ini urusan orang yang punya uang ini. Haji dan umroh ya. Saya menyampaikan ini bukan karena saya jadi agen umroh, bukan ya. Jadi jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang haji dan umroh, sabda beliau, haji dan umroh itu yanfiyani, bisa menghapus dua hal. Al-faqra wadz-dzunub. Apa yang bisa dihapus dengan haji dan umroh? Yaitu kefakiran dan dosa. Itu yang bisa dihapus. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita punya uang lebih, nah jangan lupa daftar haji. Loh sekarang sudah 27 tahun Pak, gak apa-apa, yang penting sudah daftar. Jangan lalu kemudian umroh tok, hajinya enggak daftar-daftar. Aduh timbang lama wis umroh tok. Gak apa-apa kalau umrohnya ini kata para ulama tidak sampai pada batas daftar haji. Hanya punya uang misalnya 20 juta, 21,5 misalnya ya. Ini kan gak bisa daftar haji 25. Tapi sekarang ternyata ada itu di Pegadaian Syariah. Kalau kita mau untuk berhaji pakai cicilan, ada itu. Karena haji itu yanfiyani, umroh juga menghapus dua hal, kefakiran dan dosa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, jangan heran kalau rezekinya seret. Jangan heran. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu membuka pintu rezeki. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu setiap rupiah yang kita keluarkan untuk orang tua itu membuka rezeki kita itu. Setiap rupiah. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kata orang-orang tua ini, kata orang-orang tua, bukan dilihat dari banyaknya itu, tapi dilihat teko elingi nawang tuwek gitu. Meskipun orang tua sendiri punya itu, tapi dapat sesuatu dari anak, itu sesuatu yang luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi berbakti kepada orang tua ini minimal kita mendoakan orang tua. Makanya sampai ada fatwa yang menyatakan doa kepada orang tua ini minimal sehari 5 kali. Kenapa begitu? Karena ada firman Allah Ta'ala, washkurli wali walidaika, dan hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Lah bersyukur kepada Allah dalam bentuk sholat 5 waktu. Lah berdoa untuk orang tua minimal 5 kali. Apalagi orang tua sudah meninggal dunia. Maka doa itu juga menjadi pembuka pintu rezeki bagi kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Tinggal sedikit nih. Berzikir. Banyak berzikir. Ini akan membuka pintu rezeki. Kalau dalam surah Al-Jumu'ah bisa kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, terakhir nih kita garis bawahi. Wadhkurullaha katsiran, dan bersyukurlah kalian kepada Allah yang banyak, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Jadi kalau dagang, berdagang sambil berzikir itu mendatangkan rezeki. Apa dasarnya ini? Surah Al-Jumu'ah ini. Tapi jangan lalu diniatkan berzikir supaya dapat rezeki. Nah, keliru lagi ini. Itu efek samping. Makanya ada ulama yang moderat dalam urusan niat itu adalah Imam Al-Ghazali. Kalau yang lain menyatakan niat itu harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Ulama yang lain. Tapi kalau Imam Al-Ghazali ini moderat ini. Untuk Allah itu 50% plus 1. Itu sudah memenuhi syarat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, saya sholat duha,
agar supaya rezeki lancar gitu ya. Tapi yang lebih besar adalah untuk dapat ridha Allah dan pahala Allah. Maka itu diterima kalau menurut Imam Al-Ghazali. Tapi kalau menurut imam yang lain gak bisa, harus 100%. Allah itu gak mau dibagi-bagi. Itu berarti syirik dalam niat, begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lanjut kurang sedikit. Terakhir, berdoa kepada Allah SWT. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, banyak sekali doa dari Nabi supaya kita ini dapat rezeki. Ada doa terkenal itu doa Qobisoh namanya. Itu diamalkan oleh banyak orang. Itu berdasarkan riwayat hadis riwayat Ibnu Sunni. Memang hadisnya nih kalau dalam derajat hadis ini bukan hadis yang sahih, tetapi sebagai fadhailul a'mal bolehlah kita amalkan. Jadi ada doa yang itu mudah sekali, insya Allah kita hafal semua. Cuma jarang yang mengamalkan ini. Doa Qobisoh itu setiap habis sholat subuh baca 3 kali. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Udah itu aja 3 kali. Maka kata Nabi sampai lengkap itu dengan khasiatnya. Jadi ini memang ada itu sampai ulama yang memang spesialis urusan begini nih, ada urusan amalan ini supaya dapat ini. Tapi ada, perlu dicatat, ada yang berdasar hadis sahih, ada yang berdasar hadis lemah. Tapi bahkan ada juga yang palsu, itu hati-hati. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi hadis ini memang bukan derajat sahih, hadisnya hadis dhaif. Tapi sebagai fadhailul amal bisa. Subhanallah bihamdihi subhanal azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Maka kata Nabi, kalau kita melazimkan doa itu, kata Nabi, yang pertama Allah bebaskan dari rasa sedih. Yang kedua, Allah bebaskan dari penyakit berat. Sekarang ini luar biasa ya, penyakit macem-macem ya. Sampai ada yang terakhir virus corona dari Cina, Wuhan ya. Dokter spesialisnya sendiri meninggal dunia kemarin. Subhanallah. Jadi baca ini subhanallah bihamdihi subhanal azim la haula wala quwata illa billahil azim 3 kali sehabis sholat subuh. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak lagi zikir. Ada lagi zikir bebas dari hutang. Lu ada lu. Zikir bebas dari hutang. Yang ini sahih. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ada ini. Saya pernah ngamalkan karena waktu itu saya punya hutang. Pernah ngamalkan. Subhanallah, gak sampai sebulan Bapak Ibu. Hutang saya waktu itu sedikit, cuma 20 juta. Tapi saya kepikiran, saya amalkan itu. Dalam waktu 1 bulan Allah jawab, lunas. Subhanallah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, harus kita ingat dalam berdoa ini tidak seperti aji-aji, tidak seperti copa-capu ya kalau dalam istilah dulu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana hati kita benar-benar larut dalam doa itu, sepenuh iman, sepenuh tawakal kepada Allah SWT. Makanya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi itu berbeda pendapat dalam urusan doa. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, doa yang terbaik adalah doa yang ma'tsurat, doa yang berasal dari Nabi. Itu Imam Syafi'i. Tapi Imam Hanafi tidak. Doa yang terbaik menurut Imam Hanafi adalah doa yang dipahami oleh orang yang berdoa dan dia menjiwai doa tersebut. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, saya dibanding doa al-ma'surat, di samping doa al-ma'surat saya amalkan.
Kadang sekali waktu saya doa dengan bahasa Madura, doa dengan bahasa Indonesia, doa dengan bahasa Jawa. Nyuwun ngepunten Gusti, itu nggak apa-apa. Sepanjang memang hati kita kemudian benar-benar larut dalam doa itu, menjiwai, silahkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang paling terakhir agar rezeki itu menjadi lebih lancar menuju kita, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah setara dalam Al-Qur'an, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Itu janji Allah itu. Enggak boleh kita ragu itu. Jadi bertawakal kepada Allah pasti. Makanya kemudian ada lagi husnudzon kepada Allah itu penting. Setiap kali kita mau berbisnis, mau usaha, mau cari rezeki, jangan berpikir, aduh paling titik oleh dino iki. Titik beneran loh, hati-hati. Tapi kita berpikir, insya Allah rezeki hari ini lancar, bismillah. Bahkan sampai ada doanya masuk pasar gitu kan, ada doanya masuk pasar. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kalau orang kafir berusaha cari rezeki dengan jalan zahir saja, jalan zahir, kita harus imbangi dengan jalan batin. Jalan batinnya tadi, mereka nggak punya jalan batin. Jalan batin itu lebih kuat daripada jalan zahir. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah SWT meluaskan rezeki kita semua, memberikan kita rezeki yang halal, yang banyak, dan yang paling penting adalah barokah fid din wad dunya wal akhirah. Yang paling terakhir sekali, karena rezeki itu ada rezeki dunia, ada rezeki akhirat. Jangan sampai kita hanya punya rezeki dunia tapi tidak punya rezeki akhirat. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu kama ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.